bagian kedua ya. Kita masuk ke sifat Al-Malik ya, Al-Malik. Salah satu contohnya ini di surat Al-Mu'minun ayat 116. Fata'alallahul malikul haq. Maha luhur Allah, raja yang hak ya, raja yang hak, yang hakiki. Al-Malik ini artinya adalah Dzul Mulkit Tam. Dzul Mulkit Tam, mempunyai kekuasaan yang sempurna. Ya, mempunyai kekuasaan yang sempurna. Artinya adalah Allah mempunyai kekuasaan untuk mewujudkan segala sesuatu atau menciptakan sesuatu. Allah mempunyai kekuasaan, mempunyai kemampuan untuk mewujudkan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu. Ya. An-Nafidul Amr, yang meneruskan perkaranya. Meneruskan perkaranya. Kalau manusia itu kadang cuma ada rencana, tapi prakteknya nol. Iya. Kalau Allah An-Nafidul Amr, meneruskan perkaranya. Apa yang beliau inginkan pasti jadi kenyataan. Ya, jadi kenyataan. Itu Al-Malik. Fi mulkihi, di dalam kekuasaannya Allah. Wa huwal ghani fi dzatihi wa sifatihi an kulli makhluqin. Wa huwa, dan dia Allah iku al-ghani, kaya. Kaya. Fi dzatihi, di dalam zatnya Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah. An kulli makhluqin, jauh dari seluruh makhluk. Allah tak butuh makhluk. Ya. Allah tak butuh makhluk. Aslinya seperti itu. Kalau manusia sekaya apapun, pasti masih butuh orang lain. Ya, orang kaya pasti butuh orang miskin. Ya kan? Untuk jadi sopirnya, jadi tukang kebunnya, jadi apanya? Kalau dia jualan ya jadi pembelinya dan lain-lain. Jadi kalau Allah itu kaya di dalam zatnya, di dalam sifatnya, dari atau jauh dari seluruh makhluk. Jauh dari seluruh makhluk. Wa ilaihi, dan hanya pada Allah yahtaju, membutuhkan, memerlukan. Apa kullu makhlukin, setiap makhluk. Wa kullu syai', dan segala sesuatu, lahu, bagi Allah, mamlukun, dimiliki atau dikuasai. Jadi segala sesuatu itu dimiliki, dikuasai oleh Allah. Itu yang disebut Al-Malik. Ya, dihayati saja. Allah adalah raja, walillahi mulkus samawati wal ard. Ya. Langit, bumi itu kekuasaannya Allah, miliknya Allah. Allah rajanya, kita mamluk, yang dimiliki. Ya. Jadi kita tak usah cemas lah, kita hidup di kerajaannya Allah. Kita hidup di kerajaannya Allah, dan Allah itu adalah raja yang sempurna, yang mampu melaksanakan apa yang dia kehendaki. Allah Maha Kaya, tak butuh siapapun. Tapi sebaliknya, seluruh makhluk membutuhkan Allah. Seluruh makhluk apapun itu dimiliki oleh Allah. Allah yang punya. Dan nanti doa panggil nama itu, ya Malik. Ya Allah,
alladzi la ilaha illa anta, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Tuh, ya. Nah, semua nama-nama Allah itu diwakili satu nama, yaitu Allah itu. Dengan kita menyebut Allah, sebenarnya kita sudah menyebut seluruh namanya. Itu ya. Dengan menyebut Allah, sebenarnya kita sudah menyebut seluruh namanya. Karena semua zatnya Allah, sifatnya Allah itu menggiring kita pada satu hal, yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ya Allah itu. Allahul ladzi la ilaha illahu. Dengan kita menyebut nama Allah itu, sebenarnya itu sudah mewakili seluruh nama-namanya. Tapi ya tak salah juga kita tahu nama-nama yang lain. Nanti dengan kita tahu seluruh namanya itu, nanti menggiring ke satu hal, yaitu la ilaha illallah. Apa? Puncaknya yaitu la ilaha illallah itu. Jadi dengan memahami semua nama Allah yang indah itu, puncaknya yaitu tadi, kita bisa menyembah Allah, mengesahkan Allah. Bukan berarti terus zikirnya la ilaha illallah saja ya, tidak. Apa yang dituntunkan oleh Rasulullah kita kerjakan. Termasuk subhanallah. Disebut juga kan nama Allah di situ. Alhamdulillah. Nama Allah disebut juga. Ya. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Tuh. Bukan kok zikirnya la ilaha illallah aja, yang lain enggak, ya enggak gitu juga. Ya. Mafhum? Berikutnya Al-Quddus. Al-Quddus. Ini contohnya di surat Al-Jumu'ah ayat pertama. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Yusabbihu memahasucikan lillah kepada Allah. Opo ma apapun fis samawati di dalam langit, wama dan apapun fil ard di bumi. Ya, memahasucikan. Subhanallah itu artinya maha suci Allah, artinya Allah terhindar dari segala bentuk tuduhan. Karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu menuduh Allah punya istri lah, punya anak lah, punya sekutu lah. Al-Quddus ini adalah Al-Munazzah angkul lima yunafi kamalah fi dzatihi wa sifatih. Al-Munazzah dibersihkan atau disucikan. Angkul lima dari segala, dari setiap apa-apa yunafi yang menafikan. Apa bahasa menafikan? Menghilangkan. Kamalahu pada kesempurnaannya Allah. Fi dzatihi di dalam dzatnya Allah, wa sifatihi dan sifatnya Allah, wa af'alihi dan perbuatannya Allah, wasalim dan dzat yang selamat. Angkulli aib dari setiap cacat. Aib. Benar ya, cacat ya bahasanya. Wanaksin dan kekurangan. Kalau di Tuhfatul Ahwadi dijelaskan at-tahir al-munazzah minal uyub. Jadi yang suci, yang bersih dari segala bentuk cacat, aib, kekurangan, ya.
Jadi suci dari segala hal yang menjadikan kesempurnaannya Allah hilang. Jadi suci dari segala hal yang menjadikan, yang membuat kesempurnaannya Allah hilang. Baik kesempurnaan di dalam zatnya, di dalam sifatnya, di dalam perbuatannya. Allah bersih dari itu semua. Artinya Allah sempurna di dalam zatnya, sifatnya, perbuatannya. Dan Allah maha selamat dari setiap cacat dan kekurangan. Itu arti dari Al-Qudus. Arti dari Al-Qudus. Atau Al-Qudus itu bermakna Al-Jami' li awsafil kamal. Al-Mahmudu bil fadhaili wal mahasin. Jadi Al-Jami' keseluruhan, ya, atau zat yang mengumpulkan li awsafil kamal pada segala sifat kesempurnaan. Jadi segala sifat kesempurnaan itu Allah punya. Al-Mahmud yang terpuji, bil fadhail wal mahasin, dengan berbagai macam keutamaan dan kebaikan. Itu bil fadhail wal mahasin, dengan segala bentuk keutamaan dan kebaikan. Jadi sifat-sifat kesempurnaan yang terpuji itu semuanya terkumpul pada Allah. Allah itu yang punya. Buktinya Allah memberi keutamaan, memberi banyak kebaikan. Itu disebut Al-Qudus. Al-Qudus. Oke, kita lanjut. Assalam, ya, assalam. Assalam ini di surat Al-Hasr ayat 23. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusu assalam. Assalam. Assalam ini artinya adalah alladzi salima min jami'il uyub wan naqais. Alladzi zat salima yang selamat min jami'ul uyub dari seluruh aib, dari seluruh cacat, wan naqais dari seluruh kekurangan. Al-mudhadah yang bertentangan atau yang bisa merusak, li kamalih pada kesempurnaannya Allah. Jadi Allah itu selamat dari seluruh aib dan seluruh kekurangan, yang mana kekurangan dan aib tersebut bisa merusak kesempurnaannya Allah. Allah selamat dari itu semua. Ya. Itu makna yang pertama. Ya. Ada juga yang memberi makna alladzi sallama min adzabihi man la yastahiqquh wa sallama kullal khalqi min dulmihi wa jawrihi fid dunya wal akhirah. Ya, assalam ini ada yang mengartikan alladzi yang sallama, menyelamatkan. Ya, salam itu bermakna selamat bisa, bermakna menyelamatkan juga bisa. Bisa bermakna selamat. Kalau bermakna selamat itu Allahnya sendiri. Kalau menyelamatkan berarti Allah menyelamatkan makhluknya. Min adzabihi dari siksanya man pada orang la yastahiquhu yang tidak berhak. Ya, berhak dia man hamba hu pada siksa. Jadi menyelamatkan orang-orang yang memang tidak berhak disiksa. Allah menyelamatkan. Jadi Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang memang tidak
tidak berhak untuk disiksa. Ya, kalau tidak berhak disiksa, pasti diselamatkan oleh Allah. Tidak usah khawatir ya. Kemudian wasallama dan menyelamatkan siapa Allah kullal khalqi pada setiap makhluk min dulmihi dari kedzalimannya Allah. Dolim itu artinya apa? Secara bahasa wat usyai fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu dolim. Jadi dolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apa contohnya? Kaki ditaruh di meja. Sebenarnya dolim. Karena kaki itu letaknya tidak di meja, tapi di lantai, ya kan? Terus pakai topi dibalik gini. Sebenarnya itu sudah dolim. Ya. Apa? Sebenarnya itu dolim. Cuman itu bukan kedoliman yang besar. Ya. Loh, secara bahasa kan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu dolim. Ya. Tapi kedzoliman yang paling besar adalah Allah yang seharusnya diesakan malah disekutukan. Nah, itu kedzaliman paling besar dosanya. Inna syirka la dzulmun adzim. Kita naik motor misalkan, kapasitasnya 2 orang. Dinaiki 3 orang. Dolim itu. Aslinya dolim. Kena tilang atau kena saman lah. Ya. Naik mobil, kapasitasnya berapa? 4 orang, 5 orang. Dinaiki 1 orang saja. Dolim itu. Iya, aslinya dolim. Tapi itu kedoliman yang ya, kedoliman yang paling tinggi itu ya kemusyrikan itu. Allah yang seharusnya disembah tapi tidak disembah. Allah yang seharusnya diesakan tidak diesakan. Itu dolim seperti itu. Allah pun itu tidak pernah mendolimi makhluknya. Ya. Allah tidak pernah mendolimi makhluknya. Allah menyelamatkan seluruh makhluknya dari kedolimannya Allah. Artinya Allah tidak pernah mendolimi makhluknya. Iya, artinya Allah tidak dolim. Allah tidak pernah salah dalam mengatur alam semesta ini. Termasuk kalau di akhirat ya. Pahala kita tidak akan dikurangi, dosa kita juga tidak akan ditambah. Wah, ini pahalanya kebanyakan ya. Dikurangi. Enggak ada seperti itu. Wah, ini orangnya kurang ajar, ini dosanya tak tambah. Enggak. Ya, itu di akhirat ya. Wa jaurihi dan penyimpangannya Allah. Allah tidak pernah menyimpang. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, Allah tidak pernah dolim. Dan Allah juga mengharamkan kepada dirinya untuk mendolimi. Jadi ada sebuah hadis qudsi yang artinya adalah aku, Allah, mengharamkan pada diriku sendiri untuk berbuat zalim.
Aku saja itu mengharamkan pada diriku sendiri untuk berbuat dolim. Maka kalian hamba-hambaku, ya jangan dolim. Allah saja yang maha kuasa saja, yang bisa berbuat suka-suka, itu tak pernah dolim. Kalian malah dolim. Ya, malah berbuat menyimpang. Ya. Jadi aku saja sebagai penguasa alam semesta ini mengharamkan diriku untuk berbuat dolim. Lah kalian yang hambaku, jangan sekali-kali dolim. Ya, salam. Ya. Ada juga yang menjelaskan salam itu adalah al-musallimu ibadahu anil mahalik. Ini. Jadi Allah yang menyelamatkan hamba-hambanya dari segala sesuatu yang bisa merusak si hamba tersebut. Ya. Misalkan macam kemarin ada corona atau apa, ya. Yang mana itu bahaya, bisa merusak. Nah, di situ Allah menyelamatkan seseorang tidak kena. Nah, itu termasuk sifatnya Allah, yaitu salam. Salam. Ya. Sehingga yang namanya surga itu disebut Darussalam. Bukan Aceh Darussalam, bukan ya. Jadi surga itu disebut Darussalam karena li'annaha darussalamati minal afat. Jadi surga itu disebut Darussalam, rumah yang selamat, karena siapapun yang masuk ke situ akan selamat dari segala bentuk kerusakan. Selamat dari hal-hal yang bisa merusak. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk ke al-mu'min. Ya, mukmin. Hah? Cukup ya? Oke. Kita sambung lagi.